Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan kesuksesan timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir bukan semata-mata karena sang pelatih Shin Tae-yong. Timnas Indonesia di bawah komando Shin Tae-yong berhasil mencapai beberapa prestasi yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan. Di Piala Asia 2023, timnas Indonesia secara mengejutkan mampu lolos dari fase grup setelah melewati grup neraka yang dihuni Vietnam, Irak, dan Jepang. Saat memimpin timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024, STY juga sukses membawa timnya lolos hingga babak semifinal. Puncaknya, Shin Tae-yong membawa timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Artinya, tinggal selangkah lagi masyarakat Indonesia bisa melihat tim nasional kebanggaannya bermain di Piala Dunia. Pelatih asal Korea Selatan ini juga membuat pondasi timnas Indonesia dengan para pemain muda bertalenta seperti Marcelino Ferdinand dan Rizky Ridho. Erick Thohir mengatakan semua kesuksesan timnas Indonesia saat ini bukan hanya datang dari Shin Tae-yong seorang. Saya rasa kerja keras timnas kali ini bukan hanya seorang STW, ujar Erick Thohir. Menurut Erick Thohir, ada peran besar dari para pemain yang sudah mempertaruhkan segalanya untuk bisa berada di level saat ini. Meski demikian, dia tidak menampik bahwa seluruh keberhasilan ini datang dari kejeniusan Shin Tae-yong dalam merancang tim. Menurutnya, Shin Tae-yong punya peran paling penting dalam membangun skuad Garuda. PSSI sepertinya sudah mulai membuka pintu terhadap salah satu pemain keturunan, Kevin Dix, agar bisa segera membela timnas Indonesia. Hal ini diutarakan oleh anggota Komite Eksekutif Exco PSSI, Arya Sinulinga, yang mengatakan bahwa Kevin Dix berpeluang membela timnas Indonesia. Nama Kevin Dix memang sudah lama dikaitkan bakal menjadi deretan pemain keturunan lainnya yang bakal dinaturalisasi. Namanya mencuat bersama oleh Romeni, yang bakal dinaturalisasi oleh PSSI dalam waktu dekat. Bahkan, pada 2023, PSSI benar-benar mencoba untuk menaturalisasi Kevin Dix. Tetapi upaya itu dihentikan setelah orang tua sang pemain disebut tak merestui. Padahal secara pribadi, Kevin Dix bersedia untuk dinaturalisasi dan bermain bersama timnas Indonesia. Kini, keinginan Kevin Dix untuk memperkuat timnas Indonesia sepertinya menemui titik terang. Nama Jairo Ridewald Santer terdengar oleh penggemar timnas Indonesia belakangan ini. Hal itu muncul saat Jairo Ridewald dikabarkan terbuka untuk membela timnas Indonesia. Jairo Ridewald merupakan pemain keturunan Indonesia asal Maluku yang sekarang bermain untuk Crystal Palace di Liga Utama Inggris. Karirnya cukup apik saat ia tampil bersama Jong Ajax dan Ajax Amsterdam, kemudian diboyong oleh Crystal Palace pada musim 2017-2018. Performa gemilangnya bersama Ajax Amsterdam juga membuat pelatih Belanda kala itu tertarik memanggil Jairo Ridewald ke tim Oranje. Jairo Ridewald resmi debut bersama timnas Belanda pada 6 September 2015. Bahkan ia tercatat telah mengemas 3 kali penampilan bersama timnas Oranje itu. Lantas apakah Jairo Ridewald masih bisa memperkuat timnas Indonesia jika telah bermain sebanyak 3 kali dengan Belanda? Menurut dari peraturan FIFA terbaru, potensi pemain berganti timnas atau federasi memang memungkinkan, tapi dengan syarat tertentu. Misalnya disebut dalam peraturan FIFA, pemain bisa berganti timbas jika hanya bermain maksimal untuk timnas terdahulu 3 kali di level senior, dan saat itu berusia di bawah 21 tahun. Oleh sebabnya, Jairo masih memungkinkan untuk membela skuad Garuda karena ia bermain sebanyak 3 kali saja, dan saat itu masih berusia 18 tahun. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut masih menunggu jawaban Shin Tae-yong soal perpanjangan kontrak sebagai pelatih timnas Indonesia. Saat ini, pelatih asal Korea Selatan itu masih pemulihan kesehatan. Seperti diketahui, kontrak Shin Tae-yong memang kerap menjadi tanya menyusul batas waktu pada Juni ini. Itu setelah masa tugas Shin diperpanjang selama 6 bulan pada Desember 2023. Saat itu PSSI juga berjanji akan memberikan kontrak baru jika Shin bisa meloloskan timnas Indonesia dan timnas Indonesia U23 ke babak penyisihan Piala Asia 2023 dan Piala Asia U23 2024. 2 target itu pun sukses dipenuhi, termasuk melaju sampai semifinal Piala Asia U23. Demi memenuhi janji, PSSI pun memastikan akan menambah masa bakti ex-pelatih Korea itu. Kami sudah memberikan final kontrak kepada coach Shin Tae-yong hampir 2 minggu lalu, tapi tentu hari ini dia kan sedang beristirahat. Kemarin Shin ada melakukan kegiatan kesehatan yang harus dirawat di RS. Jadi kami harus menunggu recovery dia, jadi untuk kontrak kita tunggu.
Masa kita kejar-kejar kontrak orang yang lagi dalam perawatan? Kami sudah memberikan kontrak finalnya, ujar Eric. Lebih lanjut, Eric memastikan ada klausul yang di-upgrade pada kontrak yang diberikan kepada Shin Tae-yong. Ya, banyak tentu upgrading seperti target-target, bahwa saya dididik pro dan dia juga dididik pro. Jadi tentu kami harus profesional dalam hidup, tutup Eric. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, buka suara soal peluang menaturalisasi Kevin Dix dan Ole Romeni untuk membela timnas Indonesia. Dikatakan Erick Thohir, selama belum ada kesepakatan maka hal itu hanya rumor belaka. Diketahui, sosok Kevin Dix dan Ole Romeni sempat diisukan bakal dinaturalisasi timnas Indonesia. Bahkan, beredar kabar bahwa saat ini PSSI tengah melobi keduanya agar bisa menjadi amunisi tambahan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti. Namun kini, kabar tersebut langsung ditanggapi oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Erick Thohir mengaku enggan mengungkapkan kabar tersebut jika belum ada kesepakatan. Saya tidak bisa bicara mengenai Ole dan Dix tanpa ada hitam di atas putih yang saya terima, ujar Erick Thohir. Meski begitu, Arya mengaku saat ini PSSI tengah berusaha mencari pemain keturunan tambahan untuk jadi amunisi tambahan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Masih memungkinkan, kan masih 3 bulan lagi. Mudah-mudahan bisa dapat pemain-pemain yang dibutuhkan, ujar Arya Sinulinga. Penyerang keturunan yang baru saja pindah ke FC Volendam U21, Mauro Zijlstra mengaku siap memperkuat timnas Indonesia. Mauro Zijlstra mengklaim sempat masuk daftar penyerang yang diincar PSSI untuk dinaturalisasi agar bisa membela timnas Indonesia. Bahkan Mauro Zijlstra mengaku sempat dikontak oleh seseorang terkait peluang dinaturalisasi untuk timnas Indonesia. Aku pernah ada kontak. Aku masuk list pemain striker yang mereka inginkan, jadi aku ada di list mereka dan mereka interest, ujar Mauro Zijlstra. Namun penyerang berusia 19 tahun ini mengungkapkan belum ada pembicaraan secara resmi soal proses naturalisasi. Dia berharap Fardi Bahdim yang menjadi jembatan pemain keturunan untuk dinaturalisasi selama ini bisa menghubungkannya dengan PSSI. Apalagi, Mauro Zijlstra percaya diri dengan statistik yang ditunjukkannya musim lalu bersama NEC Nijmegen U21. Pada musim lalu, Mauro Zijlstra mencetak 8 gol dan 1 assist untuk NEC Nijmegen U21. Dengan catatan tersebut, Mauro Zijlstra menjadi top skor nomor 2 di Divisi 2 Liga Belanda musim lalu. Fardi bukan agenku secara resmi, tapi tentunya dia bisa bantu aku untuk menghubungkan juga dengan PSSI. Ku punya statistik yang bagus dan menjalani musim yang bagus. Aku pikir aku bisa bermain di sana kalau mereka undang aku. Aku pikir aku juga pemain yang menarik untuk dipantau, ujar Mauro Zijlstra. Selain itu, dia mengungkapkan PSSI tidak harus mengundangnya langsung ke Jakarta untuk membahas soal naturalisasi. PSSI, kata dia, bisa menyaksikan kemampuannya terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Mauro Zijlstra menyebut PSSI tidak perlu terburu-buru untuk menaturalisasinya. Pasalnya, semakin bertambahnya usia dan pengalaman bermain di level tinggi, maka kemampuannya pun akan semakin bertambah.